Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal satu atap yang sama dalam keadaan saling bergantungan. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Kita usahakan rumah itu. Bagi dua ini. Ada yang bisa agak bantuin nggak? Itu cuci piring di sana. Ini udah bantuin. Saya cuci ya. Bersama dalam keluarga bukan hanya soal menyelesaikan tugas, tetapi membangun rasa memiliki, saling percaya, dan solidaritas. Inilah yang menjadikan rumah lebih dari tempat sekedar tempat tinggal, menjadi ruang tumbuh yang penuh kasih, pengertian, dan semangat untuk berjalan bersama. Iya ya. Gimana ya harga-harga di toko? Ya begitulah, kayak biasanya. Oh, ada teman kakak sekolahnya gimana? Aku tadi semangat bu, aku dapat nilai 100. Wah keren banget. Kamu mau hadiah apa? Hadiah apa? Apa? Kakak ada di sini juga kak hadiahnya kak. Keren nggak punya juga. Lihat tuh kelakuan anak kamu. Nah itu ada kamu juga. Aku kan seharian nggak ada di rumah. Seperti ini tugas kamu dong didik mereka. Kan kalau tugas sendiri kan urusan kita bersama-sama. Kan kalau tanggung jawab itu kan urusan kamu memang. Itu apa nih? Itu kan ada bulan keras sama istri itu. Kapan bahasnya? Gak makan baik-baik. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak, tempat di mana nilai kehidupan ditanamkan sejak dini. Salah satu nilai penting yang menjadi bekal bagi anak dalam berinteraksi di masyarakat adalah sopan santun. Melalui contoh dan kebiasaan yang dibangun di rumah, anak belajar menghormati orang tua, berbicara dengan santun, dan bersikap rendah hati. Sopan santun bukan sekedar aturan, tetapi cerminan karakter dan bahwa sepanjang hidupnya. Nah, ibu mau pesanin sama kalian kalau lewat di depan orang yang lebih tua itu nundukin sedikit badan kalian jadi kayak lebih sungkem gitu. Terus kalau mau pamitan itu salim, coba praktekin salim sama orang yang lebih tua. Nah, kalau misalnya lewat depan orang yang lebih tua itu ditundukin sedikit kayak gini, ngerti nggak? Ngerti bu. Oke. Aku pamit sekolah dulu ya. Coba pamit sama nenek dulu ya di belakang. Nek, aku pamit sekolah dulu ya nek. Hati-hati sama. Iya nek. Aku pergi dulu ya, hati-hati ya. Yuk. Bu pergi dulu ya, udah dijemput Rizka. Salam dulu. Udah sama nenek di belakang. Udah. Kenapa berhenti? Bolos aja yuk. Kan ibunya juga gak enak. Enggak, takut. Kan orang tua kau udah tahu juga. Emang mau bolos kemana? Kemana aja lah cari tempat yang enak.
Ya udah, ayo. Yuk. Bapak lucu. Kayak komeng. Minta mau. Bunda kita foto aja. Yuk. 1, 2, 3. Mampir dulu. Enggak usah. Makasih ya. Ya. Dah. Dah. Assalamualaikum. Salam. Kakak dari mana? Kok jam segini baru pulang sih? Dari kerja kelompok sama Hariska. Alah, gak usah bohong deh, orang ibu ditelepon tadi sama wali kelas kakak dapat SK3. Apa sih bu, sok peduli banget. Urusin aja tuh adik, yang pintar banget, yang ranking 1, yang selalu dapetnya 100, yang selalu dibangga-banggain. Bukan gitu, kan itu bentuk apresiasi dari ibu sama ayah. Kalau kakak dapat ranking 1 juga pasti kami apresiasi kok. Ada gitu. Ini apa nih ibu-ibu nih? Udah malam nih. Tunggu, tuh. Kamu ini baru pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, baru pulang nak? Iya bu. Boleh bicara sebentar? Iya bu. Kenapa bu? Tadi ibu gak sengaja dengar istri sama anak kamu ribut. Ribut. Kenapa bu? Iya, dia ribut. Istri kamu tuh kena telepon sekolahnya. Katanya Naswa itu sering bolos, jadi alpa, banyak alpa, tugas gak dikerjain. Padahal dia selalu izin untuk kerja kelompok. Gak tahu apa nak? Enggak bu, enggak tahu. Gak tahu. Nah, itulah kamu pulang malam terus sekarang. Coba kamu komunikasikan lagi sama ibu ya, sama keluarga kamu itu. Iya bu. Bicarakan, dikomunikasikan. Kamu jangan terlalu sibuk sama kerjaan. Memang mencari nafkah itu tugasmu, tapi mendidik anak-anak bersama-sama. Ya, Iya. yaudah ibu ke kamar dulu nak ya. Iya. Benar ya kata ibu, selama ini aku terlalu sibuk kerja sampai lupa sama keluarga. Aku udah jarang kumpul, ngobrol tentang hari-hari yang kulalui atau tanya soal sekolah anak-anak. Aku juga gak pernah nyisihin waktu buat komunikasi karena kurangnya komunikasi dari aku. Banyak hal di keluarga yang berubah tanpa aku tahu atau peduli. Mulai besok, aku mau coba mulai ngobrol lagi, misalnya tanya soal sekolah anak-anak. Loh, kamu udah pulang? Iya, baru aja pulang. Kamu nggak ribut? Udah tadi, tapi kebangun. Kamu ngapain di handphone minum sendirian? Sebenarnya aku ada yang ingin aku ceritain dan tanya ke kamu. Soal? Tadi kamu bertengkar ya sama Naswa? Iya, soalnya tadi aku dapat telepon dari wali kelas dia, katanya dia dapat SP3 karena sering alpa, terus bolos, gak bisa tugas. Padahal selama ini dia kerja kelompok alasannya. Maaf ya. Sebenarnya ini juga salah aku sih karena kurang perhatian dan jarang juga ngajak kalian, kamu sama anak-anak ngobrol karena terlalu sibuk sama pekerjaan aku. Seharusnya kan aku sebagai kepala keluarga berperan penting dalam komunikasi di keluarga kita agar anak-anak juga tidak kehilangan peran ayahnya. Iya, gak apa-apa kan bisa diperbaiki. Besok ajak aja mereka buat ngobrol, kumpul. Yang mau kamu ceritain itu apa? Soal apa? Sebenarnya di toko kita akhir-akhir ini penjualannya sedang mengalami penurunan. Terus aku sebenarnya mau cerita ke kamu, tapi aku takut nanti kamu kepikiran, kan kamu juga sudah ngurus-ngurus anak-anak, takut nanti kamu lebih terbebani gara-gara masalah yang aku hadapi di toko. Kok kamu gak cerita sih? Kan kalau kamu cerita kan bisa kita cari solusinya bareng-bareng. Kalau kamu ngasih tahu ke anak-anak, ngasih tahu ke ibu kamu, ngasih tahu ke aku, kan jadi kita bisa nyari solusinya bareng-bareng. Atau kita bisa lebih hemat gitu. Ya, uang bulanan yang aku kasih ke kamu itu sebenarnya hasil dari penjualan bulan lalu saat toko kita itu masih rame-ramenya. Terus sebenarnya toko kita nggak sesepi itu dan mungkin untuk kebutuhan kita sehari-hari berikutnya itu masih ada. Ya tapi kan kalau dengan kamu komunikasiin dengan aku, ke ibu kamu, terus ke anak-anak itu kan lebih ngebantu gitu loh. Ya, maaf, apapun itu memang salahku dan memang rencananya aku mau kita besok kumpul semuanya, aku, kamu dan anak-anak termasuk ibu, kita ngobrolin soal ini, terutama soal sekolahnya si Naswa. Kita obrolin secara baik-baik. Oke.
Melalui komunikasi yang hangat dan terbuka, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan perbedaan pendapat pun bisa menjadi ruang belajar, bukan pemicu perpecahan. Anak-anak tumbuh dengan rasa percaya diri karena tahu bahwa suasana mereka dihargai, orang tua pun mampu membimbing dengan kasih, bukan dengan tekanan. Karena komunikasi yang sehat mengedepankan empati dan pengertian. Ayo pulang. Ayah bawa apa? Kasih ke kakak gitu ya. Panggil Nek. Oke. Nek, ibu ada pulang. Ada apa, Nak? Jadi gini Bu, Kak Dek. Jadi ayah mau ngomongin sesuatu. Ngomong apa? Iya, gimana ngomong apa? Jadi sebenarnya ayah mau ngomongin tentang sekolah kakak dan adik, terutama kakak. Soalnya dari malam ayahnya dari ibu kalau kakak kan SP3 di sekolah. Bener nggak? Iya, benar. Bisa jelasin nggak ke ayah sama ibu tentang materi sebenarnya? Iya, kakak sering bolos. Dan kakak sering bohong soal proyek kelompok. Kakak main-main sama Rizka. Tapi cuma Rizka kok yang ngajakin kakak. Kenapa kakak mau diajarin bolos sama Rizka? Seharusnya kalau ada teman yang ngajakin kelakuan negatif, kakak nggak usah ikutin. Atau sebenarnya kakak ngerasa ada yang salah dari keluarga ini. Iya, kakak merasa gak pernah dikasih penghargaan, sedangkan adik selalu dikasih. Jadi untuk apa aku sekolah? Bukan itu maksud ayah dan ibu. Ayah dan ibu mengapresiasi adik karena adik dapat prestasi, bukan bertujuan untuk membanding-bandingkan kakak sama adik. Coba kakak dapat prestasi, pasti ayah dan ibu mengapresiasi prestasi kakak. Jadi harapan ayah setelah ini agar kakak jadi lebih disiplin lagi dan memperbaiki lagi perilaku kakak. Iya, benar lah ya kamu kak. Kalau kakak dapat penghargaan kan pasti kamu kasih hadiah juga oleh adik kamu. Jadi itu mulai besok mulai sekolah kakak mungkin bisa lebih disiplin, lebih rajin lagi, lebih berubah lagi lebih baik gitu. Iya, ibu, ya kakak bakal berubah. Makasih ya udah ngomong ini baik-baik. Iya benar. Jadi setelah ini kalau kita ada masalah atau apa itu kita harus obrolin dulu baik-baik. Dan juga sebenarnya ayah akhir-akhir ini sibuk karena ada masalah di toko, jadi ayah kurang perhatian sama kalian semua. Maaf. Nah, kan enak kalau komunikasi kan, Nak. Jadi anak-anakku juga bisa mengerti, tidak ada miskomunikasi. Kami itu kepala keluarga, jadi kami yang mengambil alih dan memimpin keluarga ini agar bisa tetap terjaga harmonisnya ya. Ya Bu maaf, ini memang sebenarnya salah saya. Dan setelah hari ini saya janji akan meluangkan waktu untuk keluarga ini. Harus begitu. Maafin kakak ya. Iya. Tetap kumpul di meja panjang ruang makan kita berbincang tentang hari yang panjang. Komunikasi merupakan jembatan utama yang menghubungkan hati antara anggota keluarga dalam keluarga yang tidak sehat. Komunikasi tidak hanya sebatas pertukaran kata, tetapi menjadi sarana untuk saling memahami, mendukung, dan membangun kepercayaan. Ketika setiap anggota keluarga merasa didengar dan dipahami, tercipta rasa aman dan keterbukaan yang mempererat hubungan satu sama lain. Urusan perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada seleramu yang lebih maju, tapi tata ruang aku ikut pertimbangkan, karena kalau nanti kita punya kesibukan malam tetap kumpul di meja panjang ruang.
Ayo minum dulu. Kita akan tangkap kejadian yang menarik, koneksi suasana asing, perasaan yang baik, cintanya besar-besaran, meski mesranya kecil-kecilan. Keluarga yang kuat dibangun bukan hanya dengan cinta, tetapi juga dengan kerjasama. Ketika setiap anggota keluarga saling membantu dan berbagi bertanggung jawab, terciptanya keseimbangan yang membuat kehidupan bersama menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Allahu Akbar. Kebersamaan adalah nafas yang menghidupkan sebuah keluarga. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, momen sederhana seperti makan malam, bercerita tentang hari yang panjang, atau sekedar tertawa di ruang tamu menjadi pengikat yang mempererat hubungan antar anggota keluarga. Kebersamaan tidak selalu membutuhkan waktu yang lama. Cukup dengan kehadiran yang setulus dan perhatian yang nyata. Kebersamaan menjadi kekuatan yang menjaga keluarga tetap utuh, harmonis, dan penuh cinta.